Dihontu semuanya. Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Wandami saya Lai. Terima kasih, Yulia, Sukihontu semuanya. Kita mulai kelas kita dengan sedikit saya hanya ingin memastikan bahwa minggu kemarin pasti banyak yang bingung untuk mengenai akar kata kerja. Tapi di sini saya hanya mau memberikan tujuan saya mengajarkan akar kata itu sebenarnya hanya untuk dapat mengenali akar kata itu di kata kerja. Karena nanti ke depan-depannya untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, jika kita bisa mengenali akar kata, itu akan sangat membantu kita belajar dengan lebih cepat. Seperti yang saya bilang, 1 tahun awal saya belajar di Sri Lanka, itu saya tidak mempelajari akar kata. Beberapa hari yang lalu pun saya mengkonfirmasi dengan seseorang, ya, itu memang di Sri Lanka sangat sedikit sekali mengajarkan akar kata. Tapi seperti yang saya bilang, setelah saya 1 tahun belajar Pali tanpa belajar akar kata, dan kemudian saya diajarkan akar kata, pada saat saya diajarkan pertama kali, itu pun saya bingung gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang bingung, yaitu wajar, karena ini adalah hal-hal yang baru. Tapi jangan khawatir, yang saya jelaskan bagaimana perubahan dari akar kata, kemudian ditambahkan awalan, ditambahkan sisipan, ditambahkan akhiran, hingga akhirnya menjadi kata kerja yang katakanlah kata kerja orang ketiga tunggal yang kita bisa cari di kamus, itu sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pusing bagaimana cara berubahnya akar kata itu akhirnya setelah ditambahkan awalan, ditambahkan sisipan atau ditambahkan akhiran, cara berubahnya itu bagaimana nggak usah bingung. Karena kalau saya saat kuliah di Myanmar itu memang sangat penting karena itu diuji, masuk di dalam ujian. Tapi di sini saya tidak memberikan ujian ya. Jadi hanya agar supaya Bapak Ibu itu mengenali. Jadi pada saat satu kata gitu katakanlah bunjati. Nah, Bapak Ibu udah tahu nih, oh ini akar katanya adalah buj gitu. Atau misalkan apalagi sayati, oh ini akar katanya si gitu. Terus misalkan apa? Dawati, oh akar katanya itu daf. Jadi untuk perubahan bagaimana dari akar setelah ditambahkan awalan menjadi kata kerja orang ketiga tunggal, itu Bapak Ibu nggak usah pusing. Tapi kalau saya nggak kasih tahu bagaimana berubahnya, Bapak Ibu juga akan ke depannya bertanya-tanya, loh kok kata dasarnya seperti ini, kata kerja ketiga tunggalnya seperti ini, kok akar katanya ini gitu. Makanya saya menjelaskan akar kata ini. Jadi supaya pertama Bapak Ibu bisa mengenali akar kata di kata kerja orang ketiga tunggal, juga Bapak Ibu paham, loh kok akar katanya begini, terus kata dasarnya seperti ini gitu. Ya, jadi yang masih pusing nggak apa-apa. Minggu ini juga saya belum membahas bagaimana nanti akar kata itu akan dipergunakan. Saya masih memberikan waktu untuk mencerna karena memang tidak mudah memahami akar kata ini. Tapi kenapa makanya saya sudah berikan dari minggu lalu, juga minggu ini saya akan tambahkan sedikit, dan kita juga baru akan minggu depan masih masuk ke kata benda yang netral, ya. Jadi ada 3 minggu untuk mencerna apa sih itu akar kata, seperti itu ya. Mungkin bisa tolong Pak Johan share screen-nya yang presentasi ketiga, Pak. Ya, di sini saya mau mengulang sedikit bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, itu
terutama yang benar-benar dari awal baru belajar bahasa Pali. Jadi Bapak Ibu sudah tertinggal katakanlah 3 pertemuan, itu sudah katakanlah yang sudah lengkap kita bahas adalah 4 pelajaran, dan hari ini saya berharap waktunya cukup untuk membahas soal-soal yang tersisa dari 3 pelajaran lanjutnya. Setelah itu kita akan masuk ke pelajaran 8. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan memang belum pernah belajar Pali, itu saran saya adalah hafal yang naro-nara. Ya, jadi pertama itu hafal dulu. Naro, nara, narang, nare ya sampai 8 kasus, ada yang tunggal dan ada yang jamak, itu wajib dihafal. Setelah itu kedua tahapnya adalah fungsinya di dalam kalimat. Si naro, nara itu fungsinya apa di dalam kalimat? Bagaimana menggunakan naro-nara di dalam kalimat? Ya. Dan bagi yang sudah hafal, sekarang hari ini saya mau menambahkan, kita harus lebih bisa lincah, ya, bisa melihat dari pada saat ada di kalimat, ya, kita langsung masuk di sini. Saya katakanlah deklinasi O. Deklinasi O hanya satu, ya, hanya naro atau budo, dan itu fungsinya adalah sebagai subjek tunggal. Tapi pada akhiran A, misalkan nara, itu nara ada 4 fungsi. Jadi dia pertama bisa berfungsi sebagai subjek yang jamak. Nara gachanti, orang-orang pergi. Tapi bisa juga katakanlah gama akhiran A gitu ya. Di sini gama walaupun akhirannya A, dia tidak bisa sebagai subjek. Tidak bisa sebagai subjek yang jamak. Karena fungsinya gama di sini dia adalah sebagai ablatif, dari gitu ya, diterjemahkannya dari. Jadi naro, gama, wihara, gacati. Gamanya itu artinya dari desa, ya. Kemudian nara yang berakhiran a panjang itu bisa jadi vokatif yang tunggal. Mita gitu. Wahai teman gitu. Ada juga sebagai untuk yang panggilan yang jamak. Wahai teman-teman gitu. Jadi maksud saya di sini yang sudah hafal sudah mulai masuk tahu, oh nara ini bisa berfungsi sebagai 4 macam. Dia bisa sebagai subjek, dia bisa sebagai ablatif atau dari gitu ya, atau sebagai panggilan yang tunggal maupun yang jamak. Nah, kemudian kalau yang berakhiran dengan ang atau wiharang, itu fungsinya juga cuma satu, hanya sebagai objek yang tunggal. Kemudian yang berakhiran e. Yang berakhiran e ini juga ada 2. Yang satu sebagai objek jamak, kemudian juga sebagai lokatif yang tunggal. Ya, jadi wihare berakhirannya e, ya kan? Itu akhirnya menjadi objek wihara-wihara. Tapi kalau sebentar. Dipe di sini dipe berakhiran e itu kita terjemahkan sebagai tempat, lokatif, di gitu ya, di pulau. Kemudian enak juga cuma 1, tapi ehi ebi juga sama, masing-masing 2. Tapi ehi ebi ini sebenarnya dia sama persis. Kita di kalimat apapun ehi ebi dan terjemahannya juga tidak ada perbedaan seperti itu. Kemudian berakhiran aya itu juga hanya 1. Kemudian yang berakhiran sa. Nah, berakhiran sa ini juga bisa ada 2. Ada yang berfungsinya sebagai datif ya, untuk, atau fungsinya sebagai milik, genetif ya. Jadi kita harus perhatikan kalau ada yang berakhiran sa, itu bisa aja diterjemahkan 2 macam. Bisa ada yang untuk, bisa ada miliknya siapa gitu. Nah, pada saat kapan kita menggunakan untuk atau miliknya, kita harus dilihat di kalimat. Nah, seringkali memang satu kalimat yang sama itu bisa diterjemahkan 2. Bisa secara logika dia diterjemahkan sebagai untuk, itu masuk akal, diterjemahkan sebagai kepemilikan itu juga masuk akal, ya. Kemudian anang
Anang ini sama untuk yang jamaknya. Anang pun sama seperti sa tadi, akhiran sa. Dia bisa kadang-kadang diterjemahkan sebagai untuk, bisa juga diterjemahkan sebagai milik. Nah, itu kita harus perhatikan di dalam kalimat. Kemudian yang berakhiran emha, esma, emhi, esming, esu, dan a itu hanya satu, nggak ada masalah. Ya, jadi saya berharap bagi yang baru bergabung, jangan khawatir, dalam 1 minggu ini coba kejar, yang pasti harus menghafalkan naro-nara seperti itu, kemudian fungsinya, setelah itu harus seperti ini, gitu. Yang sudah hafal juga mudah-mudahan hal seperti ini juga cepat dipahami, karena ini pasti lebih mudah daripada menghafal naro-nara. Ya. Kemudian slide selanjutnya, Pak Johan. Sampai di sini ada yang pertanyaan nggak ya, yang buat yang baru bergabung? Belum ada pertanyaan saya, Lai. Oke, baik. Kita lanjut, Pak. Nah, ini juga... Maaf, saya Lai. Maaf, dipersilakan pada Siana Oktavianti. Saudari Siana Oktavianti, persilakan. Halo. Saudari Siana. Ya, selamat malam saya Lai. Malam. Sukihotu. Boleh ke slide yang tadi ya? Saya yang sebelum ini. Slide-nya ini yang pertama, Bu. Oh, bukan, yang satunya lagi, yang tadi. Nah ini ya saya mau nanya ya saya Lai. Itu kan ada di situ putena tadi ya. Tunggu. Jadi ada double ya di situ di enak kayaknya kalau nggak salah ratena putena ya, naro ratena putena. Iya. Jadi enaknya itu ada double ya, di ratena di putena ya. Iya, karena enak yang pertama itu fungsinya dengan kereta. Sedangkan yang kedua, putena saha, dia bersama putranya. Jadi orang jadi double begitu boleh gitu ya pada saat kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Pali. Boleh, Bu. Boleh. Karena kan dia menerangkannya beda kan. Jadi yang naro itu kan dia pergi ke wihara kan. Pergi ke wiharanya dia dengan apa? Dengan kereta gitu. Terus dia perginya bersama siapa? Perginya bersama putra gitu. Jadi nggak usah pakai saha sadim lagi ya? Ada, kalau putena harus pakai saha, tapi kalau ratena enggak, Bu. Jadi putena cocoknya sama saha, bukan sama sadim ya? Saha sadim boleh. Saha sadim sama, Bu. Oh, kebetulan aja itu pakai saha. Sama itu sama yang itu. Nomor ebi, naro, ratebi, putebi. Apa nggak bisa gitu, saya Lai? Ditukar gitu? Ratebi, putebi. Ratebi, putebi. Boleh? Boleh. Oh, apa karena putena ini harus buat isi tunggal ya? Kalau putena tunggal, kalau putehi, putebi itu jamak, Bu. Oh iya, nggak bisa ditukar ya? Enggak, kalau putena, putebinya boleh ditukar. Putehi, putebi boleh ditukar. Tapi kalau putena nggak boleh ditukar. Karena putena itu tunggal, putehi, putebi itu jamak. Oh gitu. Ya, makasih ya saya Lai. Sama-sama Ibu. Ya. Kita lanjut ya. Ke halaman berikutnya, Pak. Ya, di sini saya mau menerangkan kembali untuk nanti yang akar kata itu terutama yang dengan sisipan yang kedua. Sisipan kedua itu kan tambahannya adalah nigahita dan a. A. Nah, nigahita itu pada saat berubah posisi harus berubah menjadi huruf yang di bawahnya, yang di bawahnya sini. Tapi dia juga harus berkelompok yang sama. Maksudnya kalau kelompoknya dia kelompok ka, ga, nga, maka nigahita berjadi nga, gitu ya. Kalau dia adanya
nigahita diikuti dengan ca-ca jajannya, maka nigahita berubah menjadi nya. Ya. Begitu juga dengan ta, kelompok ta, pa. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke kata akar lagi ya. Jangan pusing ya. Mudah-mudahan saya neranginnya nggak terlalu cepat. Ke slide berikutnya, Pak. Ya, di sini saya hanya pilihkan beberapa, karena ini saya sudah rangkum kosakata kerja sampai pelajaran 8. Kalau Bapak Ibu lihat dari pelajaran 1 sampai pelajaran 8, itu sebenarnya yang paling banyak itu sisipannya hanya sisipan tipe yang pertama, tipe A. Jadi yang saya pilihkan ini hanya yang ada spesial-spesial ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di satu kata, misalkan apa ya? Contohnya saya lupa. Misalkan harati. Harati Bapak Ibu udah langsung gampang. Oh, ini akar katanya har gitu ya. Tapi yang spesial-spesial ini saya akan jelaskan seperti contohnya pertama, dadati. Bapak Ibu harus melihat dia akar katanya adalah da. Ya, minggu kemarin saya ada kesalahan, mohon maaf. Jadi sebenarnya akar katanya itu adalah da. Ini tulisan saya kelihatan nggak ya kurang-kurangnya? Jadi akar katanya da. Da itu kemudian double ya, bahasa Indonesia double ya. Kemudian ditambahkan lagi da. Kemudian ditambahkan lagi sisipan a, seperti itu. Kemudian A yang pertama ini dia berubah menjadi pendek, hanya da. Kemudian sisipan yang ini juga hilang. Kemudian dia menjadi dada. Gitu. Kemudian baru ditambahkan lagi dengan akhiran ti. Sehingga dia menjadi ti. Gitu ya. Kemudian yang sebelumnya Pak, masih di halaman yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua di sini juga pajahati. Ini juga diperhatikan akar katanya itu adalah ha. Ya. Oh ya, ini juga saya sudah tambahkan juga kata dasar tapi Oke, sekarang aja. Jadi, yang disebut kata dasar berbeda dengan akar kata. Kalau akar kata itu yang ada di kolom akar. Ya. Sedangkan yang disebut kata dasar di dalam kata kerja, itu semua awalan akar kata maupun sisipan, kecuali akhiran. Itu yang disebut sebagai kata dasar. Ya, jadi misalkan kata tadi dadati. Itu kata dasarnya dada. Ya. Kemudian yang kita lihat pajahati. Itu akar katanya ha. Kemudian juga duplikasi ha, ya. Tapi di sini dia di depannya ditambahkan awalan. Ini ada kawalan pa. Kemudian ditambahkan lagi sisipannya a, ya. Kemudian yang hanya ini dia berubah menjadi ja, ya. Kemudian yang a di sini juga hilang, sehingga di akhirnya menjadi pajaha. Ini yang disebut sebagai kata dasar. Baru setelah itu ditambahkan akhiran ti. Ini orang ketiga tunggal menjadi pajahati. Kelihatan ya? Kemudian yang ketiga itu awalannya adalah sang. Ada dua awalan. Sang itu awalan, kemudian ni juga awalan, kemudian akar katanya adalah pak. Ya, pak. Nah, kemudian nigahita ini karena di depannya
N, maka Nigahita ini juga berubah menjadi N. Maaf, ininya jadi berubah ya. San berubah jadi Nigahita berubah N karena diikuti dengan N, ya, jadi san. Kemudian ditambahkan, sorry, sebentar, sini A-nya lagi, sehingga dia menjadi san, ni, pa, ta. Ini yang disebut sebagai kata dasar. Setelah itu baru ditambahkan akhiran, ti. Jadi, sani, pa, ta, ya, Maaf, seperti itu. Kemudian, tulisannya nggak kelihatan. nggak kelihatan ya, Pak? Segini, Pak. Kurang kelihatan saya Lai, tapi dari Segini tidak? yang tidak terlihat, tapi kalau yang dari tabelnya ini bisa kelihatan sih. Kalau tabel ya, tabel yang di ini, kami lebih bisa mengikuti dari tabel daripada yang saya Lai tulis. Oh, gitu ya. Jadi saya nggak perlu tulis lagi ya? Iya, kayaknya lebih ini soalnya udah dari sini juga ya. Kalau saya lebih bisa melihat dari sini, dari tabel. Baik, baik. Itu ada yang raise hand mungkin? Ya, ada Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Malam saya Lei. Malam, Pak. Sebenarnya bukan mau bertanya, tapi karena saya Lei waktu nulis tulisannya nggak tercapture di kamera saya Lei. Iya, maaf, Pak. Kalau Nah, enggak, itu aja. iya, karena mohon maaf ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena ada sedikit kendala teknis, jadi saya kurang bisa seperti minggu kemarin saya lakukan, karena ada sedikit masalah teknis. Jadi, oke. Pada malam ini saya hanya berusaha menerangkan dari tabel yang terlihat di layar saja dulu ya, Pak. Jadi mungkin minggu depan kalau nanti ada yang kurang paham, saya baru menjelaskan dengan tulisannya, Pak ya. Iya. Mohon Makasih maaf saya Pak Lei. Hasan, mohon maaf. Oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah oru hati. Nah, oru hati ini juga kita harus melihat akar katanya adalah ruh. Sedangkan o yang di awal itu sebenarnya adalah awalan, tapi sebenarnya di dalam bahasa Pali itu awalannya yang ada adalah awak. Kemudian awak itu berubah menjadi o. Seperti dulu kalau bahasa Indonesia kita kan dulu itu u itu kan oe gitu ya. Kemudian berubah menjadi u kan. Dulu budi kan tulisannya oe. Begitu juga dengan bahasa Pali. Dulu pun ada perubahan kata seperti itu gitu ya. Jadi awak itu bisa berubah menjadi o sehingga menjadi oru hati. Ya, kata dasarnya adalah oruha. Kemudian selanjutnya adalah awak ditambah wat menjadi owadati. Ya, ini sama karena awaknya berubah menjadi o. Kemudian selain itu juga ada huruf u itu bisa menjadi o. Contohnya adalah akar kata kus di sini. Jadi awalannya adalah pa. Karena pa ini, mohon maaf saya sedikit membawa ke Sanskrit, karena untuk menjelaskan hal ini saya lebih suka menggunakan Sanskrit. Sebenarnya pa di bahasa Pali, awalan pa di bahasa Pali, itu di Sanskrit itu adalah par. Jadi, mengapa akhirnya kusnya itu, ka-nya itu ada menjadi dua. Ya, jadi bukan pa, bukan pakosati, tapi pakosati. Jadi ada dua K-nya. Ya. Kemudian juga yang di bawahnya sama, hanya beda dari awalan saja, akosati. Ya. Seperti yang saya bilang, saya mau merevisi tiga fungsi awalan. Kemarin kan saya bilang lawan kata tanpa ada perubahan dan mempertegas. Tapi yang saya mau merubah yang lawan kata ini adalah mengubah. Jadi fungsinya awalan itu adalah pertama, tidak ada perubahan apapun dari akar kata. Kedua, mengubah akar kata, mengubah arti dari akar kata. Yang ketiga adalah mempertegas arti dari akar kata. Ya, jadi kalau kemarin kan kita contohnya harati dan aharati.
A dari aharati itu sama sekali tidak ada fungsi, ya. Tapi kalau kita ngelihat di sini adalah A ditambahkan akar kata kus, dia menjadi akosati, itu artinya memanggil, membentak gitu ya. Sedangkan kalau dia ditambahkan pa, ditambahkan kus, itu artinya jadinya memanggil. Ya, jadi di sini si awalan a atau pa itu bisa mengubah arti dari akar katanya tersebut. Ya. Kemudian juga selanjutnya adalah sayati. Ini akar katanya adalah si, di mana si itu akhirnya i itu berubah menjadi ay gitu ya, ay. Kemudian juga isi dati. Akar katanya bukan si, tapi akar katanya adalah sat. Sat. Karena si a itu akhirnya berubah menjadi i, ya. Yang biru ini mau nggak mau nanti dilihat-lihat, dihafal-hafal seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian juga pasit dati sama, sebenarnya hanya perbedaan dari awalan saja, awalan ni dan awalan pa, gitu ya. Kemudian kanati atau kanati. Jadi di sini di dalam bahasa Pali itu ada dua penulisan, seperti Pali ada titik di bawah L-nya, ada lagi yang tidak ada titik. Sama kejadiannya seperti kanati ini. Jadi ada yang ditulisnya dengan N titik, ada yang ditulisnya tanpa titik di N-nya. Tapi akar katanya hanya satu, kan, tanpa ada titik, ya. Tapi pada saat kita membaca nanti di Tipitaka, kadang-kadang ada titiknya, kadang nggak ada titiknya. Kadang-kadang bahasa Pali seperti itu, karena bahasa Pali itu sebenarnya adalah bahasa ucapan. Kadang-kadang ada yang ngucapinnya terdengar berbeda, sehingga mereka bisa menulisnya berbeda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah upatati. Itu awalannya adalah ut. Ya. Kemudian akar katanya adalah pat. Nah, di sini si D-nya itu juga berubah menjadi P gitu ya. Ini juga harus diingat-ingat. Kemudian juga utarati. D-nya itu pun akhirnya berubah menjadi T. Ya, ngikutin akar katanya, tarnya itu. Kemudian selanjutnya ni kip. Akar katanya kip. Nah, kemudian karena ni sama penjelasannya seperti tadi Pak, saya menggunakan penjelasan dari bahasa Sanskrit, ni itu juga dari nir. Jadi kenapa akhirnya ada ditambahkan ka di depan ka-nya itu. Jadi ni kipa. Ni kipa. Ya. Kalau yang ini yang biru-biru juga nggak terlalu susah, gampang kita masih bisa lihatnya, asal Bapak Ibu bisa ingat kalau awak jadi o, kalau u bisa jadi o, kalau i bisa menjadi aye, A itu bisa menjadi I, gitu. Tenang, itu sangat mudah. Kemudian yang lebih susah, tapi nggak terlalu banyak, saya nggak yakin ada berapa, tapi mungkin hanya belasan seperti itu yang di bawah yang hijau. Itu kata kerja orang ketiga tunggalnya adalah pasati. Tapi di sini harus dicatat, akar katanya itu dis. Ya. Ini yang disebut adalah, kalau bahasa Inggris itu kayak irregular. Bahasa Indonesianya saya kurang mendapatkan mungkin sesuatu yang tidak mengikuti aturan seperti itu. Jadi ini mau nggak mau harus dihafal. Kalau pasati itu akar katanya adalah dis. Ya. Kemudian juga pibati atau piwati. Jadi huruf B sama V itu mirip-mirip diucapkan. Kayak kita di sini kan ada wihara, ada biara gitu ya. Jadi pengucapan V ataupun B itu mirip-mirip sehingga juga ada dua bentuk. Ada pibati, ada piwati. Tapi di situ akar katanya juga hanya satu, pa gitu ya. Kemudian lagi icati. Icati itu juga harus diingat-ingat. Kata akar katanya itu bukan ich, tapi is. Kemudian is itu berubah menjadi ich. Gitu ya. Ada yang resen? Ada, saya Lai. Kesempatan diberikan kepada Pak Dr. Jauheri. Kepada Dr. Heri dipersilakan. Ya.
Wandami, saya lihat ada Gimana, dua Pak? pertanyaan sih yang saya mau tanya. Yang pertama, mungkin boleh jelaskan ulang kenapa di Pajahati itu hanya kok 2 kali ya? Satu itu yang saya mau tanya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan saya kan mengatakan awalan pa itu kan di Sanskrit kan sebenarnya par. Kalau dia dengan pa dengan kus kan dia jadi pakos jadinya. Nah, kok yang di Pasidati itu pa dengan satnya itu dia kok nggak double S ya? Atau memang hanya dia khusus dengan ketemu huruf K aja atau gimana? Itu aja sih. Oh iya, Terima kasih. sama-sama Pak. Jadi kalau yang duplikasi Pak, duplikasi itu memang ada beberapa akar kata yang menjadi duplikasi. Tapi mengapanya saya juga nggak tahu Pak. Jadi apa ya? Secara kita melihat bahasa Pali itu bahasa ucapan. Jadi sebenarnya katakanlah para sarjana yang membuat buku tata bahasa Pali itu menemukan bahwa sebenarnya akar katanya ini menjadi duplikasi seperti itu. Tapi duplikasi ini hanya sedikit sekali, Pak. Nggak terlalu, saya rasa mungkin tidak lebih dari 10 ya yang saya temui seperti itu. Jadi kalau tanya kenapanya, saya juga nggak tahu kenapanya, Pak. Tapi yang pasti ada penduplikasian seperti ini, tapi itu juga nggak banyak. Itu pertama. Kemudian untuk awalan pa itu juga iya. Memang kadang-kadang dia tidak menduplikasi apa konsonan yang mengikuti, tapi hanya kadang-kadang dia menjadi duplikasi seperti itu. Oke. Terima kasih saya Lai. Sama-sama Pak. Ya, ada lagi yang resen? Oke, silakan saya. Halo, Malam Leh. Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Oke, saya mau nanya 2 pertanyaan. Iya. Tidak ada saya lain. Halo, iya Cieli. Ya, saya cuma mau nanya mungkin saya miss tadi. Kenapa tidak kita ada lagi saya lain? Silakan saya lain dilanjutkan. Oh, ada Elianti. Ya saya cuma mau nanya. Mungkin saya tadi ada miss. Kenapa kita Elianti. harus Julia. Kenapa kita harus tahu dasar kata? Kemudian kalau saya simpulin berarti dasar kata ini lebih gampang kan ya? Karena berarti cuma satu suku kata belakangnya aja yang saya hilangin ya? Iya. Kalau untuk kata dasar dari orang ketiga tunggal hanya dihilangkan akhiran. Oke. Saya lihat yang pakosati itu emang dasarnya pakos aja ya? Nggak ada A berarti ya? Kus. Akarnya kus. Yang dasarnya enggak. Maaf, iya. Pakosa. Maaf ya. Oke, ya udah. Makasih saya. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Pakosa, harusnya pakosa ya. Saya kurang A. Mohon maaf, Jelly. Oke. Kenapa kita harus belajar akar kata? Karena nanti selanjutnya kita akan sangat banyak belajar mengenai kata kerja. Nah, kata kerja ini nanti selain ada yang berubah dari kata-kata, sekarang kan kita hanya belajar kata kerja itu adalah orang ketiga tunggal saat ini. Kedepannya itu kita akan belajar kata kerja menjadi kata kerja masa lalu, kita akan belajar kata kerja menjadi kata kerja akan datang, itu juga kita menjadi kata kerja yang bisa memberikan kata fungsinya sebagai harapan, doa, seperti itu. Atau juga nanti akar kata itu, kata kerja itu nanti bisa menjadi seakan-akan kata kerja apa ya jadinya? Kata kerja yang tidak, bukan kata kerja berubah menjadi kata benda gitu. Misalkan kayak apa? Memimpin. Misalkan katanya minum. Minum kan kata kerja.
Nanti kalau kita ada tambahkan akhiran an, minuman, itu kan berubah menjadi kata benda. Nah, fungsinya kita belajar akar kata, agar nanti pada saat akar kata itu berubah menjadi kata kerja yang lainnya, ataupun kata kerja ini berubah menjadi kata benda, itu kita akan sangat mudah belajarnya. Gitu. Jadi, kalau bisa saja saya mengajarkan Bapak Ibu tanpa akar kata, itu bisa, tapi nanti ke depannya tidak semudah kalau saya ajarin sekarang akar kata. Saat ini saya memberikan waktu katakanlah 3 minggu untuk dapat mencerna akar kata ini, supaya nanti pada saat belajar selanjutnya itu akan sangat lebih mudah. Kalau saya nggak ajarin akar kata dalam 3 minggu ini, nanti kita maju ke pelajaran-pelajaran selanjutnya itu tidak akan semudah kalau kita sudah belajar akar kata. Itu tujuannya. Kalau misalkan saya memilih cara seperti dulu saya belajar di Sri Lanka tanpa akar kata, itu bisa. Tapi tidak akan, hasilnya itu tidak akan sebagus kalau Bapak Ibu sekarang belajar akar kata dulu. Belajar akar kata di sini itu hanya tujuannya adalah mengenali. Jadi untuk perubahannya seperti apa, nggak usah pusing. Ya, kenapa saya menjelaskan perubahannya? Supaya Bapak Ibu paham, oh ini nih sebenarnya dari sini, oh ini dari sini gitu. Kalau saya nggak jelaskan, nanti juga Bapak Ibu kan, loh kok ini bisa begini ya, loh kok ini begini ya gitu. Jadi terlalu banyak pertanyaan, jadi saya hanya menjelaskan, oh ini akar kata ini, nanti ditambahkan awalan ini, ditambahkan sisipan ini, kemudian berubah menjadi seperti ini. Gitu. Jadi dengan harapan nanti kita ke depannya untuk belajar perubahan kata kerja menjadi dengan waktu-waktu yang lain, misalkan masa lampau, masa depan, atau berubah menjadi kata benda tadi, itu akan sangat lebih mudah. Gitu ya. Saya lanjut ya. Pak Johan, halaman selanjutnya Pak. Oke, kemudian ini juga, ini dihafal, hanya tambah 4 lagi, hanya tambah 3 ya, karena gam. Gam itu adalah akar kata dari gacati. Jadi akar katanya adalah gam, bukan gach. Kemudian gam berubah menjadi judge, hingga kata dasarnya adalah gacha, sehingga berubah menjadi gacati untuk orang ketiga tunggal. Kemudian agacati hanya berubah dari awalan. Kemudian titati. Nah, titati ini juga akar katanya adalah ta. Perhatikan di bawah T-nya itu ada titik. Ta, panjang, ta. Ya. Titati ini akan sangat banyak ditemui di Tipitaka. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah ingat kata dasarnya ta, kemudian ta ini berubah menjadi tit, itu kedepannya akan sangat jauh lebih mudah. Kemudian utahati, itu juga hanya tambahan awalan. Ya, jadi tadi titati artinya berdiri. Ditambahkan awalan ut, dia lebih mempertegas. Jadi dari posisi duduk itu dia berdiri, gitu ya. Jadi mempertegas arti dari akar kata. Oke, kemudian tadi itu adalah tipe sisipan yang pertama. Ya, semua yang tadi saya terangkan di atas itu adalah sisipan yang pertama. Sisipannya adalah A. Yang selanjutnya adalah sisipan tipe kedua, itu nigahita dengan A atau eng A. Ciri khasnya, si nigahita itu akan nyelip di depan konsonan terakhir. Jadi kayak akar katanya adalah butch. Nigahita itu akan ada posisinya di depan J. Nah, nigahita setelah ada di depan J, nigahita itu berubah menjadi nya. Karena tadi seperti kita lihat di kolom, itu kolom ca, ca, ja, ja, nya. Mengapa nigahita itu berubah menjadi nya? Karena kelompoknya adalah di kelompok ca. Kemudian juga cindati, itu akar katanya cit. Kenapa? Karena sisipannya adalah tipe yang kedua, nigahita dengan A. Nigahitanya nyelip di depan D dan berubah menjadi N, ya, karena mengikuti D-nya itu. Kemudian ahindati, akar katanya adalah hit,
ditambahkan LA juga. Nigahitanya juga berubah ke depan D yang ada titiknya, sehingga nigahita berubah menjadi N yang ada titiknya, karena mengikuti D yang ada titiknya. Kemudian selanjutnya adalah asincati. Akar katanya adalah sip. Kemudian nigahintanya menyelip di depan C dan berubah menjadi nya, karena ada di kelompok kelompok ca. Ya. Kemudian bindati. Bindati itu juga akar katanya bin, ditambahkan nigahita dengan A, nigahintanya nyelip di depan D dan berubah menjadi M. Ya, itu sisipan tipe kedua. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang saya terangkan di sini hanya yang spesial-spesial. Pertama, yang untuk sisipan tipe pertama itu jauh lebih banyak. Untuk sisipan A, yang spesial-spesial itu tadi yang saya terangkan, itu juga nggak terlalu susah dihafalnya. Dan nigahita ini pun gampang dikenali, karena dia akan menyisip di depan, dan dia harus berubah mengikuti konsonan yang mengikutinya. Gitu ya. Kemudian kita belajar lagi sisipan yang tipe ketiga. Sisipan yang ketiga itu adalah ya. Ya ini yang agak mungkin harus ada, saya terangkan lebih lanjut minggu depan pada saat saya ada bisa menulis lagi ya. Nanti saya akan terangkan untuk ya ini lebih dalam lagi, karena prosesnya itu agak sedikit ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tapi di sini dihafal dulu aja kalau nachati itu kata dasarnya adalah nat. Nat itu ditambahkan ya. Nat itu akhirannya adalah t, sedangkan ya itu adalah y. Di mana t ditambah y akan berubah menjadi cc. Ya, ini rumus. Jadi kalau untuk sisipan tipe ketiga itu kita akan banyak bermain di rumus. Tapi rumusnya itu sendiri sebenarnya saya akan coba terangkan nanti minggu depan, itu nggak terlalu sulit juga. Kita hanya berpindah kolom kelompok konsonan saja. Ya. Kemudian adalah nahayati. Nahayati ini juga sebenarnya juga diambil dari Sanskrit dengan kata dasarnya adalah na. Kenapa na itu akhirnya ditambahkan a? Karena di bahasa Pali itu sangat sedikit sekali awalan kata benda maupun kata kerja itu dengan dua konsonan. Ya, makanya A-nya itu diselipin di antara N sama H sehingga menjadi nahayati. Seperti itu. Ada yang raise hand? Ada saya, Lai. Kesempatan bertanya diberikan kepada Ibu Siane Oktavianti. Silakan, Bu. Terima kasih, Yulia. Saya mau nanya lagi. Iya. Itu untuk sisipan ya. Itu kan kayak bunjati, dia kan boots. Terus dia kan N ada itunya tandanya itu bisa di tengah. Ini saya mau bertanya ya. Ini yang nya ini sama yang N titiknya di bawah sama N yang biasa itu sebenarnya ada bedanya enggak? Beda. Maksudnya bagaimana bisa kita taruh sesuai dengan kata-katanya? Ada ininya enggak? Kunci rahasianya? Kunci rahasianya di yang tadi, Bu. Ada kelompok konsonan kan? Ada kelompok konsonan kakagagana. Ada kelompok konsonan lagi yang kedua caca jajannya. Ada lagi kelompok konsonan yang ketiga ada T yang ada titiknya kan? Tata dadana. Kalau yang ada titiknya itu, Bu, pada saat Ibu mengucapkan, itu lidahnya, ujung lidah itu menyentuh langit-langit atas yang di tengah. Ibu coba. Tata dadana. Coba, Bu. Tata dadanya. Gitu. Jadi, kalau ada titiknya, ujung lidahnya itu menyentuh langit-langit yang di atas, yang di tengah-tengah situ ya, Bu. Tapi kalau nggak ada titiknya, Ibu ujung lidahnya itu ke gigi atas yang di dalam. Tata dadana. Coba, Bu. Tata dadanya. Tata dadana. Tata dadana. Beda kan, Bu? Ya, maksudnya itu kalau ada tanda titik di bawah buat baca penekanan lidahnya ke atas. Iya.
N yang ada cacingnya itu nya gitu ya. Nya itu mainnya di gigi, Bu. Ca, ca, ja, ja, nya. Kaca jajanya. Ah, Saya lah. Kalau iya. misalnya nih, panya. Panya Nya. itu kan N-nya 2. Itu juga sisipan deh, pakai sisipan berarti. Bu, kalau pannya itu kan N yang pertamanya sama N yang keduanya itu kan ada ulernya gitu kan, ada tanda ngungkernya itu. Itu juga harus menyentuh di gigi sini. Jadi pannya gitu. Jadi bukan pan. Kalau pan doang kan N-nya itu kan kenanya ke gigi atas dalam kan. Nah ini dia lebih main ke kedua gigi. Jadi kelompok konsonan itu, Bu, sebenarnya diperkelompokkan itu adalah karena berdasarkan titik bagaimana suara itu dihasilkan. Jadi kayak k g g ng itu diproduksinya sebenarnya di tenggorokan. K g g ng. Ya. Kalau kelompok ca itu diproduksinya karena ada di dua gigi. Ca ca ja ja nya. Ya. Kalau yang tadi ada titik kan ke langit-langit atas. Ya. Kalau yang nggak ada titik kan tadi ke gigi yang di dalam atas, ya kan? Kalau yang kelompok di bawah itu mainnya di bibir, Bu. Pa, pa, ba, ba, ma. Pa, ba, ma. Paham ya, Bu? Oh, gitu. Iya. Ya, cara pembicaraannya ya. Ya. Ya, saya Lai. Sama-sama, Ibu. Iya, ada lagi yang lain? Saya Lai, ada pertanyaan satu lagi. Kesempatan dipersilakan kepada Saudari Mary. Kepada Saudari Mary, persilakan. Saudari Mary, dipersilakan untuk unmute. Halo. Iya, Saya Ibu. dengar saya ya? Dengar, Ibu. Iya, yang utaha hati ya. Itu awalannya kok bisa ude ya? Oh iya, karena awalan di bahasa Pali itu ada 20 macam, Bu. Nanti saya masih memikirkan kapan saya bisa mengajarkan 20 awalan ini, karena sebenarnya di buku yang Pali primer ini tidak ada mengajarkan untuk awalan. Tapi saya akan berusaha mencari waktu yang tepat, saya akan ajarkan semua 20 awalan itu, Bu. Tapi saya belum tahu kapan saya akan masuk ke awalan itu. Dan dari 20 awalan itu, salah satunya adalah ut, gitu, Bu. Oh, berarti kayak spesial gitu ya? Maksudnya kalau model ini harus ganti D gitu ya? Ya, bukan. Kalau kayak kita kan awalan ada me, ada ke, ada di, gitu ya, Bu, ya? Ya. Saya pun bahasa Indonesia nggak tahu awalan itu ada berapa macam, Bu. Iya, maksud saya... ada di, ada ke, ada ter, ya. Ada berapa macam saya nggak tahu. Tapi kalau bahasa Pali, awalan itu hanya 20, Bu. Enggak, maksudnya kalau yang kayak yang atas kan ada itu gampangnya A-nya kan. Nah, kalau ini UTT itu apa karena itu ganti dari UT apa? Atau memang U harus ganti UD gitu apa? Atau memang enggak, ada... karena... Oh. Bagaimana cara mudah ingat gitu maksudnya? Mau nggak mau dihafal, Bu. Karena awalan ut, kemudian ditambah ta, jadi D-nya itu berubah ngikutin ta, gitu. Hafalnya gitu doang. Tapi sebenarnya bukan ngikutin ta sih. Harusnya ut-nya itu berubah menjadi u, gitu. Oh, gitu ya. Saya mau tanya lagi, yang itu bunjan itu saya agak bingung, itu kenapa ya bisa akarnya jadi B, jadi B ya? Karena sisipannya itu bukan sisipan yang tipe 1, Bu. Sisipan tipe 1 kan hanya A. Yang Boots ini sisipannya adalah tipe yang kedua. Itu adalah Nigahita A. A, gitu, Bu. Ya. Apakah selalu itu nanti ininya apa ya? Saya perhatiin kok apa ya, kata sebelumnya itu geser ke satu ke depannya, bukan ya? Bagaimana, Bu? Maaf, kurang terdengar jelas. Iya, maksudnya kan ini kan kayak bunyi jadi ini kan ini ada ininya, ada
Jati kan ya, itu J-nya itu maju ke depan, sama yang ini apa Cindati itu D-nya juga masuk maju ke depan. Saya kira-kira aja, kira-kira apa bener ini, tak lihat beberapa kayak bener, gitu. bener, memang seperti itu, Bu. Nanti mungkin minggu depan, nanti mudah-mudahan tidak ada masalah teknis lagi, nanti saya akan ulang untuk menjelaskan yang sisipan kedua dan sisipan yang ketiga ya, Bu ya. Mohon maaf hari ini karena ada kendala teknis, saya tidak bisa menjelaskan dengan tulisan dulu, Bu. Iya, mungkin diulangi lagi bagaimana. Iya, pasti. Karena memang target saya menjelaskan akar kata ini 3 minggu, Bu. Tenang, masih punya waktu. Nah, saya tadi mau kalau biru itu khusus berarti kita harus hafal ya, yang biru ya. Kalau hijau itu juga harus dihafal gitu ya. Iya. Oke, makasih. Nggak banyak. Sebenarnya nggak usah dihafal juga nggak apa-apa sih, Bu. Asal Ibu kalau ngeliat gitu ya, oh ini mas saya kenalin, ini dia gitu. Jadi lama-lama hafal sendiri. Jadi nggak perlu, kalau menurut saya sih nggak terlalu perlu dikhususkan waktu untuk menghafal ya. Kalau saya kan lebih nekenin, memang yang harus dihafalkan adalah naro-nara. Jadi kalau untuk akar kata ini, nanti lama-lama dilihat kita bisa mengenal sendiri kok, Bu. Oke, makasih saya. Sama-sama, Ibu. Oke, kita sekarang lanjut ke bahas soal yang pelajaran 5, 6, 7 dulu ya. Pak Johan boleh ke yang palinya, buku pali yang bahasa Inggrisnya. Pelajaran 5, kemarin kita baru sampai nomor 10, hari ini kita lanjut ke nomor 11, ada yang mau coba jawab? Belum ada yang raise hand. Kepada kalian minta dipersilahkan. Akar katanya dicerna nanti. Tenang dulu. Sekarang kita lanjut ke latihan dulu ya. Akar kata tenang. Masih ada waktu. Pelajaran 5, Pak. Pelajaran 5, kita mulai dari nomor 11. Ayo, ada yang mau coba jawab? Sudah ada 2 orang, saya yang raise hand. Pertama, kesempatan yang lain ditunggu. Kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Supriyanto. Pak Supriyanto, silakan, Pak. Nomor 11, Pak Johan. Nomor 11, Pak. Ya. Selamat malam, saya Lai. Selamat malam, Pak. Supriyanto. Ya, lesson 5 ya. Nomor 11. Lesson 5, nomor 11, Pak. Silahkan. 5 soal ya, Pak. Oh. Diwara, pitakehi, amacanang, mace, aharanti. Nelayan membawa ikan-ikan untuk menteri-menteri dengan keranjang-keranjang. Iya. Lanjut, Pak. Udah tuh. Kasako, Wanijaya, Rukang, Cindati. Seorang petani memotong sebatang pohon untuk seorang pedagang. Iya. Lanjut, Pak. 13. Coro Kudalena Acarya ya Awatang Kanati. Seorang pencuri menggali sebuah lubang untuk seorang guru dengan sebuah cangkul. Iya. Lanjut, Pak. 14. Wejo Putanang Batang Pacati. Seorang dokter memasak makanan untuk putra-putra. Keren. Lanjut. Nomor 15. Tapaso Ludakena Sading Basati.
Seorang pertapa berbicara keyakinan, sabda itu keyakinan ya. Dengan Bukan, Pak. Sading. Sading, Pak. Oh ya, Bersama. sading. Oh iya ya. Seorang pertapa berbicara sabda, yaitu keyakinan dengan seorang pemburu, hunter pemburu. Bukan, Pak. Sading ini bukan keyakinan. Sading ini Oh bukan iya sadar. iya. Seorang pertapa sading itu bersama ya. Iya. Bersama kok berbicara gimana ya? Berbicara bersama dengan seorang pemburu. Iya, benar Pak. Pinter. Terima kasih banyak Pak Suprianto. Iya. Ya. Sudah lulus ya Pak Suprianto Iya. ya lesson ini ya. Keren. Baca terus masih. Sadu Pak. Ini kalau Sadu. ujian udah lulus nih Pak. Udah naik tingkat ini. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ada Ada lagi 4 yang orang lain? lagi. Ada Ya, 4 silakan. orang lagi. Saya kesempatan Ya, berikutnya silakan. diberikan kepada Ibu atau Ibu Indrati Gunawan. Dipersilakan Bu. Ini yang nomor 16 ya. Iya Bu. Ludako, Tapasa, Ipang, Dadati. Pemburu memberi lampu kepada pertapa. Nomor 17, Siha Mige Hananti. Singa-singa membunuh rusa-rusa. 18, Makato Utena Saha Rukang Aruhati. Monyet dengan putra memanjat pohon. Iya. 19, Samana Upasakehi Odanang Labanti. Biku-biku menerima nasi dari umat-umat. 20, Daraka Rodanti. Kumaro Hasati. Matulo Kumarang Paharati. Anak-anak menangis. Anak laki-laki tertawa. Paman memukul anak laki-laki. Kasihan ya Bu ya, dipukul ya. Sadis ini ya. Contohnya sadis ya. Sadis ya. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain mungkin? Berikutnya diberikan kesempatan kepada Elianti. Dipersilakan Eli. Oke, malam saya Le. Nomor 21, Yeli. Wanara Pabatamha Oruhanti. Ruke Aruhanti. Para monyet turun dari sebuah gunung, para monyet naik ke pohon-pohon. Iya. 22, Cora Ratang Pawisanti. Amaco Ratang Pajahati. Para pencuri masuk ke sebuah kereta, seorang menteri meninggalkan sebuah kereta. Oke. 23, Acario Darakaya Rukamsa Sukang Aharata. 23. Seorang guru membawa seekor burung beo untuk seorang anak dari sebuah pohon. Oke. Lanjut. 24. Ludako Pabatasma Ajang Akadati. Iya. Seorang pemburu menyeret seekor kambing dari sebuah gunung. Iya. 25. 25. Terakhir. Tapaso Pabatamha Sidang Pasati. Seorang pertapa melihat seekor macan dari sebuah gunung. Oke, terima kasih banyak, Yeli. Aku mau nanya. Iya. Yang tadi itu yang nomor 11 itu, tadi Bapak sebelumnya kan bilang para nelayan membawa ikan-ikan untuk para menteri dengan keranjang-keranjang. Nah, saya balikin apa ya? Dengan keranjang-keranjang untuk para menteri. Boleh. Oke, makasih saya Le. Sama-sama, Yeli.
Yang lain? Guys, ada 2 orang lagi saya Lai. Yang Ya. pertama adalah saudara atau saudari Simfoyana. Dipersilakan. Malam saya Lei. Selamat malam. Nomor 26, Ya. Wanita Kasakehi Labang Labanti. Para pedagang memperoleh keuntungan dari para petani. Nomor 27, Ludako Wanijanam Warahe Hanati. Seorang pemburu membunuh babi-babi untuk pedagang-pedagang. Nomor 28, Tapaso Acariyamha Panhe Ucati. Seorang petapa pertanyaan kepada guru. Dari. Pertanyaan dari guru. Iya, ini memang agak aneh, tapi memang konstruksi Pali seperti itu ya Bu ya, bertanya dari gitu ya. Kalau kita kan ke gitu ya, tapi di sini kita berusaha menerjemahkan ikut Palinya dulu Bu. Nanti pada saat Ibu sudah mahir menerjemahkan, dipergunakan ke nggak apa-apa. Tapi saat ini kita berusaha ikut aturan dari Pali dulu ya Bu ya. Oke, Sale. Nomor 29, Uto Mancamha. Ya, lanjut lagi nomor 29 Bu. Uto Mancamha Patati. Seorang putra jatuh dari ranjang. Halo. Seorang putra jatuh dari ranjang. Ya. 30 Bu. 30, Kumara Sahayakehi Sading Nahayanti. Para putra bersama teman-teman mandi. Iya. Oke. Kumara bisa diterjemahkan juga seperti anak muda gitu, Bu. Oh, oke. Ya, bisa diterjemahkan. Terima kasih banyak, Ibu. Kita lanjut ke latihan pelajaran nomor 6, pelajaran 6 mulai dari Nah, mulai dari ada 25. yang nomor 25. Boleh ya, langsung dipersilakan kepada Ci Meilan Indrajanti. Ci Indrajanti. Oke. Malam saya Lei. Malam. Ya. 25 soalnya. 26. Nomor 25 ya, maaf ya, 25. Maaf, 25. Wejasa. Iya. Wejasa Pato Putasa Hatamha Patati. Mangkuk milik putra dokter jatuh dari tangan. Salah Bu. Hah? Bukan. Jadi putasa itu kan ada di depan pato, Bu. Jadi putasa itu nanti menerangkan si hatamha. Jadi patonya itu hanya ke si wejasa itu, Bu. Wejasa pato. Jadi yang putasa itu nanti temennya ke hatamha. Ke hatamha putasa. Putasa hatamha. Sedangkan pato itu temennya hanya ke wejasa. Jadi wejasa pato. Berarti mangkuk milik dokter. Iya. Oh, mangkuk milik dokter. Mangkuk milik dokter jatuh dari tangan. Ya putra. Oh, dari tangannya putra. Jadi putranya itu hubungannya dengan si hatamha itu, Bu. Dengan tangannya itu, dari tangannya putra gitu. Di tangannya putra ya. Jadi milik dokter jatuh dari tangan putranya gitu, bukan? Iya. Jangan tangan putranya, Bu, karena kita di sini juga di dalam kalimat itu tidak ada menerangkan putranya itu putranya si dokter. Jadi kita nggak tahu putranya siapa gitu. Jadi dari tangannya putra gitu. Jadi mangkuk milik dokter jatuh dari tangan putra.
Dari putra. tangannya putra, iya gitu. Terus Paham ya, Bu? lanjut. Iya, Paham, lanjut, paham. Bu. Silakan. Sampai nomor 30 ya, Bu. Oke. Pumaro, Matulanang, Putanang, Hatena, Odanang, Dadati. Waduh, ini saya tak salah lagi nih. Anak laki-laki beri makanan kepada putra paman dengan tangan. Kepada putra paman dengan tangan. Iya, pinter. Lanjut, Bu. Ya. Sara, Ludakasa, Hatehi, Patanti, Di Pabatang, Dawanti. Panah-panah milik pemburu jatuh dari tangan. Enggak, Bu. Sama tadi, Bu. Jadi ludah kasanya itu bukan nempel ke Sara, tapi ludah kasanya itu nempelnya ke Hatehi. Hatehi itu tangan ya. Jadi jatuh dari tangan. Iya. Tangannya si Ludaka. Panahnya milik Ludaka kan? Panahnya kita nggak tahu milik siapa, karena di sini tidak diterangkan milik siapa, hanya dibilang panah-panah jatuh dari tangan pemburu. Oh, jadi panah-panah jatuh dari tangan pemburu. Tangannya satu atau banyak, Bu? Iya. Dari tangan pemburu. Rusa-rusa berlari ke gunung. Iya, benar. Ibu dipahamin ya, yang ludah kasanya itu nempelnya dengan yang di belakangnya dia gitu. Jadi bukan yang di sebelumnya dia. Ya, Bu ya? Iya, betul. Salah nggak lagi nih saya ya? Nggak apa-apa. Namanya kan lagi belajar, Bu. Iya kan? Nomor 28. Bupalasa Puto, Amacehi, Sading, Pasadasma, Oruhati. Putra raja bersama dengan para menteri turun dari istana. Iya. Lanjut, Bu. Wejasa, Sono, Kasa, Sukarang, Dasati. Nah, ini anjing milik dokter menggigit babi milik petani. Iya. 30, Bu. Diwaro nganu sanang mace aharati. Labati. Nelayan membawa ikan-ikan mendapat keuntungan untuk manusia, untuk orang-orang. Jangan gitu dulu, Bu, karena kan ada komanya tuh, Bu ya. Jadi diselesaikan dulu. Jadi kan ada komanya tuh, Bu, antara aharati sama labang. Jadi diselesaikan dulu yang diwaro manusanang mace aharati. Jadi itu kan dulu, Bu. Nelayan membawa ikan untuk orang-orang. Iya. Kemudian baru mendapatkan keuntungan. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi orang-orangnya itu di kalimat yang pertama dulu ya, Bu. Ya, oke. Iya, salah ya. Mudah kan, Bu ya? Ya, mudah-mudah orang tanya. Maka kerjakan itu bingung. Waktu saya mengerjakan, saya bingung, saya bilang, nanti saya mau tanya saya lah ini. Nah, udah bisa nih, Bu, sekarang, ya kan? Iya. Sadu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita lanjut. Terima kasih. Rokesu Caranti. Artinya seekor singa berdiri di atas batu. Batu ya? Di atas batu. Batunya satu, Bu. Ya, batu. Monyet-monyet berjalan
di pohon-pohon. Ya. Selamat. Ya. Oke. Nomor 12-nya Bupalasa Duto Amacena Sading Samudang Tarati. Artinya seorang utusan raja bersama seorang menteri menyeberang samudra. Wah, keren. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Nomor 13, Manusa Loke Jiwanti Dewa Sage Wasanti. Artinya manusia-manusia hidup di dunia. Dewa-dewa tinggal di surga. Ya. Nomor 14, Miga Pabatesu Dawanti Sakuna Akase Upatanti. Artinya rusa-rusa lari di gunung-gunung, burung-burung terbang di angkasa. Nah, nomor 15, Amaco Kegang Bupalasa Hatamha Adat Hagang. Hatamha. Bu, boleh dibaca lagi palingnya, Bu? Tolong diulang. Nomor 15 ya? Iya. Nomor 15, betul. Oh, nomor 15. Yang mana ini? Nanti exercise 6 kan? Iya, 7 ya? Iya, udah benar, Bu. Amaco Kagang Bupalasa Hatamha Adadati. Artinya pedang seorang menteri raja diambil dari tangan. Gimana, Bu? Ulang, Bu. Maaf. Suaranya pedang seorang menteri raja diambil dari tangan. Enggak, Bu. Salah. Ulang. Kita ulang ya. Amaco, ya kan? Amaco, adadati, ya kan? Mengambil kan? Apa yang diambil? Ambilnya dari bupalasanya itu nempelnya ke hatamha, ya kan? Objeknya itu kagang. Oh, nggak ada koma. Kirain ada koma, sayang. Enggak ada, Bu. Ulang, Bu. Coba, Bu. Jadi pedang seorang menteri. Pedang milik seorang jangan menteri di depan. raja. Pedangnya itu objek, Bu. Pedangnya objek. Yang kita terjemahin subjeknya dulu, amaconnya dulu, Bu. Amaco. Jadi seorang menteri. Seorang menteri raja. Seorang menteri, enggak, rajanya jangan dulu. Rajanya bupalasanya itu nanti nempelnya ke hatamha. Oh, jadi seorang menteri. Iya. Mengambil ya? Iya, mengambil pedang. Iya. Dari tangan raja. Tangannya raja. Iya, tangan raja, benar. Iya. Oke, terima kasih. Paham ya, Bu? Iya, carinya ada koma, sayang. Salah. Iya. Nggak apa-apa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, yang lain? Dari 16. Ada, dipersilakan kepada Handi dan Novi. Ini harus satu orang ya, nggak boleh berdua ya. Handi dan Novi, kira-kira siapa yang menjawab? Wandami, saya Lai, Sugiyoto. Berdua ya di sana ya? Berdua sekaligus saya Lai. Oh, berarti 55 ya? 55 ya? Iya, boleh saya Lai. Oke. Saya dulu. 16 Nomor 16 mulai. Ya. Iya. Acaryo matulasa niwase mancanghi utena saha nisidati. Seorang guru duduk bersama putranya di atas tempat tidur di dalam rumah milik seorang paman. Iya, tapi jangan pakai putranya ya. Jadi hanya putra. Jadi nyanya itu dihilangkan ya. Oke, 17. Tapasa pabatamhi wiharanti. Apa tinggal di gunung. Upasaka samanehi sading wihare sani patanti. Para umat awam laki-laki bersama dengan para pertapa berkumpul di wihara. Ya. Kakarukehi upatanti.
Burung-burung gagak terbang ke pohon-pohon. Terbang dari pohon-pohon. Ehi itu dari ya, ablatif. Oke, nomor 20. Buddho damang basati sapurisa budamhi pasi danti. Buddha berbicara dhamma, para orang baik gembira pada Buddha. Iya, boleh. Gembira pada Buddha. Oke, gantian ya. Saya mohon maaf. Tadi nomor 16, sepertinya Handi menyebutkan ada kata rumah ya. Boleh diulang? 16 ya, boleh. Iya, seorang guru duduk bersama putra di atas tempat tidur di dalam rumah milik seorang paman. Iya. Ada kata rumahnya ya? Sorry, saya lagi. Niwasa boleh diterjemahkan rumah juga. Iya, sorry. Saya yang salah. Terima kasih, saya lagi. Iya, sama-sama. Saya yang salah. Iya. Iya, Ci Novi ya sekarang ya? Novi, silakan Novi. Selanjutnya 21. 21. Asa puriso kagena nawi kasa dutang paharati. Seorang yang tidak baik memukul utusan dari seorang pelaut dengan pedang. Yep. 22. Puriso sarena Puriso sarena sakunang wijati sakuno rukamha awat tasming patati. Seseorang menembak seekor burung dengan panah, seekor burung jatuh di lubang dari pohon. 23. Manusa suryasa alokena lokang pasanti. Para manusia melihat dunia dengan cahaya matahari. Iya. 24. Kasa gona mage sayanti. Lembu-lembu milik para petani tidur di atas jalan. Kasanya itu tunggal atau jamak, Ci? Kasa itu petaninya satu, petaninya para petani. Tunggal atau jamak. Kan ya? Salah ya? Salah. Kasakas. Berarti lembu milik para petani tidur di atas jalan. Jangan pakai para. Lembu-lembu milik petani. Petani tidur di atas jalan. Ya. Oke. 25. Gonasa kayasmi kako titati. Seekor burung gagak berdiri di atas tubuh seekor lembu. Iya. Sadu. Keren ya, muridnya saya Lai. Belum ada lagi, pinter-pinter. Silakan kalian minta untuk raise hand yang sudah mengerjakan PR-nya. Dipersilakan kalian minta. Sementara belum ada, silakan. Nah, udah ada. Tadi saudari ibu ya, Ibu Simfoyana. Oke. Nomor 26. Biga di pasmim pasanesu nisidanti. Artinya, para rusa duduk di batu-batu di pulau. Bisa ya, Saleh? Di batu-batu di pulau. Di batu-batu di pulau, iya. Oke. Bukannya di atas batu ya, saya lah ya? Di atas batu ya. Di atas batu, ya di atas batu lah ya. Kalau batu di atas lah duduknya. Ya, batunya banyak kan, saya leh. Iya, panesu. Jadi banyak ya. Di atas batu-batu. Nomor 27, sakuno nawikasa hatamha awatasmi patati. Artinya, burung merpati milik pelaut jatuh di lubang dari
tangan. Nawikasanya itu, nawikasanya jangan ke sakuno. Oh ya. Burung jatuh dari lubang. Burung jatuh ke lubang dari tangan pelaut. Jangan ke lubang, tapi di lubang. Oh, ya, salah. Burung merpati jatuh di lubang. Burung merpati jatuh di lubang dari tangan milik pelaut. Ya. Sorry saya lain itu sakuno itu bukannya hanya menyatakan burung saja ya, bukannya merpati ya? Saya lain. Burung aja sih boleh sih, cuman tipe burungnya apa juga saya nggak tahu sih. Ya. Oke, baik. Oke. Yang nomor 28, Sapuriso Nawikena Saha Samudamha Utarati. Orang bajik keluar dari laut. Nomor 29, Kudalo. Nawikena Sahanya? Nawikena Sahanya? Bersama orang bajik bersama pelaut keluar dari orang bajik bersama pelaut keluar dari laut. Ya. Ya. Orang bajik bersama pelaut keluar dari laut. Iya. Saya lihat kanan lautnya 2 kali. Oke, nomor 29. Kudalo, Rudakasa, Atamha, Awatasmi, Patati. Cangkok jatuh dari tangan. Cangkok jatuh di lubang dari tangan pemburu. Iya. Suryasa, Alokena, Cando Basati. Iya. Cahaya matahari menyinari bulan. Cahaya matahari menyinari bulan. Iya. Bulannya dulu sih. Cahaya matahari menyinari bulan. Enggak gitu, Bu. Jadi dulu, yang harusnya subjek. Bulan bersinar dengan cahaya matahari. Begitu kesan. Bulan bersinar dengan cahaya matahari. Suaranya putus-putus ya. Ya. Bulan bersinar dengan cahaya suaranya matahari. Putus, saya nggak terlalu dengar. Boleh diulang yang terakhir, Bu? Bulan bersinar dengan cahaya matahari. Halo, Saleh. Halo. Ya, kami semua mendengar. Suara bulan. Bulan bersinar dengan cahaya matahari. Halo. Halo, saya Lai. Kalian minta mohon maaf, sepertinya sinyal dari saya lah yang agak ada masalah. Halo? Halo, Saleh. Oke. Saya Lai. Halo? Iya, halo. Ya, oke. Maaf, tadi terputus ya saya ya. Saya juga terputus. Oh, oke. Oke, silakan nomor yang paling terakhir, Saudari Simpoyana, diulang. Bulan bersinar dengan cahaya matahari. Iya, keren. Terima kasih banyak, Bu Simpo. Boleh tanya, Saleh? Iya, boleh, Bu. Berarti kita tetap kalau menerjemahkan tetap subjeknya itu di depan ya, Saleh? Iya, sebaiknya sih begitu ya, Bu ya, karena di mana-mana tetap saja tetap di depan ya, Saleh, atau nanti di pelajaran selanjutnya bakal berubah juga atau untuk saat ini aja.
Jadi kalau di bahasa Pali memang letak subjek itu tidak menentu. Jadi belum tentu di awal kalimat. Tapi pada saat kita menerjemahkan, sebaiknya subjek itu di depan dulu, Bu. Karena kan kita bahasa Indonesia itu kan biasanya subjek dulu, baru kata kerja, baru objek kan. Jadi kita berusaha kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia berarti subjeknya di depan dulu, Bu. Walaupun nanti di bahasa Pali subjek itu bisa ada di tengah-tengah, mungkin ada di mana gitu. Nah, kita tetap berusaha subjeknya ada diterjemahkan di depan dulu, Bu. Berarti kita cari subjeknya dulu ya, Saleh. Iya, Bu, benar. Terima kasih, Saleh. Sama-sama, Ibu. Saya senang Ibu pintar. Sadu. Saya mau tanya sedikit, boleh nggak ya nomor 30? Yang Suryasa Alokena Candobasati itu boleh nggak sih kalau misalkan bulan bersinar karena sinar matahari, jadi instrumental itu diartikan karena boleh tapi boleh ya, boleh tapi itu tingkatnya yang udah advance ya, Ci Yulia ya. Baik. Jadi kalau untuk dasarnya lebih baik pakai dengan dulu, nanti kalau pada saat kita sudah belajar yang lebih lanjut itu boleh. Baik, saya lihat, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang raise hand, saya Lai. Oh iya, silakan. Ini Elianti lagi ya. Yang lain dipersilahkan ya. Udah habis sih, kalau latihannya udah habis ya untuk menjawab. Saya mau nanya, saya Lai. Yang nomor 12 exercise 7 itu samudangnya itu kenapa nggak lokatif ya? Apa maksudnya gimana? Kapan kalimatnya itu kalau samudangnya itu jadi lokatif? Kan samudang di sini objek ya? Iya. Jadi kalau ada misalkan kita ada melakukan suatu pergerakan atau suatu aksi gitu ya, itu kalau di Pali itu adalah akusatif, itu kita bisa menerjemahkannya menjadi ke. Tapi kalau setelah pergerakan itu adalah lokatif, maka kita harus menerjemahkannya menjadi be. Ke dan di beda ya jadinya? Beda. Jadi kalau bahasa Pali kan gacati. Gacati itu pasti yang ngikutin itu adalah si objek akusatif. Jadi wiharang gacati. Pergi ke wihara. Gitu. Oke, ngerti. Oke. Ya. Jadi tarati juga, sama tarati ini kan juga akusatif kan? Jadi tarati menyeberangi samudranya itu jadi akusatif karena dia pergerakan gitu. Oke. Nah, terus terakhir nih saya lihat hatam ini kan di sini tuh milik yang ablatif yang tunggal ya, yang nomor 29. Nah, saya ngeterjemahinnya itu perlu sebuah tangan atau cukup tangan aja sih sebenarnya. Maksudnya kenapa dia nggak pakai jamak gitu loh, kedua tangan atau apa gitu? Ya berarti di sini ceritanya si cangkulnya kan dipegangnya sama satu tangan kan, kecuali cangkulnya gede dipegang dua tangan gitu. Ya. Ini kan ceritanya cangkulnya dipegang satu tangan gitu, terus jatuh. Berarti saya translate-nya dari sebuah tangan gitu? Enggak? Iya boleh. Cuman kalau kita biasanya kalau saya menerjemahkan, kalau untuk seorang atau sebuah itu saya nggak terlalu nekenin harus ada seorang atau sebuah sih. Tapi kalau jamak itu wajib diterangkan orang-orang atau para orang gitu. Tapi kalau tunggal tidak usah dipertegas sih. Kalau saya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau memang mau dipertegas juga boleh sebuah, seorang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak terjemahkan seorang atau sebuah, tapi selama kita tidak menerjemahkan sebagai jamak, itu saya memahaminya adalah sebagai yang tunggal. Gitu. Oke, terima kasih Sally. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada, saya lain. Kita lanjut, mungkin Pak Johan bisa di-share screen. Hah? Ada ya? Maaf, saya lain. Ada Saudari Linawati yang ingin bertanya. Silakan. Mungkin bertanya. Ya. Saudari Linawati, silakan. Ya, selamat malam, saya Le Sukionto. Malam, ya Sukionto. Pertanyaan saya Le, saya lihat kalimat dalam tiap kalimat, apa bisa
dalam satu kalimat itu lokotifnya ada double, terus atau objeknya double gitu, bisa terjadi nggak begitu, Sayale? Bisa ya. Tadi kan ada kalimat yang ada koma-koma kan? Itu Yang ada nomor 28 kan miga dipasming pasa nesu nisidanti. Nomor berapa, Bu? Nomor 28. Pelajaran ke lesson 7 yang terakhir. Lesson 7 nomor 28 Sapuriso 26, sorry, 26. Saya lihat. Pelajaran 6? Ya. 26 pelajaran 7 nomor 26. Oke. Miga dipasming, Papa Nisu Nisidanti. Nah, itu kan ada dua lokotif kan, satu lokotif yang tunggal, satu lokotif yang jamak. Iya. Berarti kalau misalkan diterjemahkan bisa rusa-rusa duduk pada batu-batu di pulau, bisa nggak ya? Iya, memang begitu, Bu, terjemahannya. Tadi saya kan lihat teman-teman ada yang berbicara katanya di atas batu-batu. Apa boleh kita menggunakan kata itu di atas atau apa, atau harus sesuai pada batu-batu gitu? Di atas, pada, boleh sih Bu kalau menurut saya ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia yang benernya apa ya. Mungkin bahasa Indonesia yang benar di atas kali ya. Di atas Jadi, ya? Iya, harusnya di atas kali ya. Di atas batu-batu di pulau. Saya gini, saya mencoba untuk terjemahkan yang bahasa Inggris ya. Di sana ada tulis di atas batu di gunung. Saya pun juga bingung, ini mau tulisnya bagaimana gitu. Yang di nomor itu. Nah, yang translate itu Pali itu kan di nomor 1, singa berdiri di atas batu di gunung. Jadi saya pun bingung, ini mau saya terjemahkan ke Pali gimana? Apa siho pabatasa pasane titati gitu. Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Nomor 1. The lion stands on the rock in the mountain. Ya. Ya, Ibu terjemahinnya gimana? Singa berdiri di atas batu di gunung. Ya, Palinya? Siho pabatasa pasane titati. Titati, iya. Benar. Benar, Bu. Nah, ini tuh ada lagi yang di nomor 13. 13 latihan berapa, Ibu? Sama. Pelajaran berapa? 7. 7. Nomor 13. A garment to the teacher's house. Dokter membawa pakaian. Nomor 13. Iya. Dokter membawa pakaian ke rumah guru. Itu ya, saya lihat. Membawa kain ke rumah guru. Iya. Nah, ini kan ada terjemahnya Vejo Acariasa Niwasawa Niwase. Sorry. Itu ya, Niwasa. Niwasa ya? Iya. Satakang Aharanti. Oh, sebentar Bu, maaf. Kalau di sini kan dokter membawa ya Bu ya, membawa. Jadi rumahnya itu harus jadi objek Bu. Rumahnya itu akusatif, membawa ke. Karena halo, ya. Jadi rumahnya itu bukan lokatif Bu. Rumahnya itu akusatif. Rumahnya itu objek. Objek. Jadi pakaian niwasang. Pakaian dijadikan apa? Saya kalau gitu. Niwasang. Niwasa berarti niwasang ya? Berarti objek juga. Niwasang. Berarti dua objek begitu. Kalau begitu dua objek saya leh. Iya. Jadi dia membawa kain, ya, membawa kain ke rumah. Jadi memang dua objek. Oh, memang dua objek ya? Berarti bisa terjadi ya kalau dalam satu kalimat itu ada dua objek ya? Iya. Karena di depan itu yang lesson lainnya kan ada objek yang double, saya pun juga kebingungan. Kayak membawa ikan ke desa. Nah, itu pun juga kan dua objek ya kan? Iya. Iya. Bisa, Bu, bisa. Memang harus dua objek, Bu.
Oh, memang sudah objek ya? Terus ada Karena fungsinya lagi dia kan membawa kemana gitu. Dua objek, Bu. Oh gitu ya. Ini ada lagi Iya. yang di halaman 10 saya leh. Halaman 10. Halaman? Lesson 6 berarti. Halaman 10. Di lesson 6 yang bagian translate nomor 3. Nomor 3. The man brings peace to the king's palace. Nelayan membawa ikan ke istana raja. Berarti sini objeknya 2 ya? Iya, benar. Berarti Objeknya 2. Ikan sama istana. Oh, berarti Diwaro Buparasa Pasanang Macang Aharati. Ulang, Bu, maaf suaranya ini. Diwaro Buparasa Buparasa Pasadang Macang Aharati. Macang Aharati. Ya. Aharati ya, Bu. Aharati ya. Singular ya, Bu. Yes, singular. Iya, benar, Bu, benar. Benar ya? Benar. Okay. Oh ya. Terima kasih saya Leh. Sama-sama, Ibu. Lagi saya Leh, ada lagi. Ini kalau terjemahannya, iya, yang terjemahan Inggris yang nggak bingung saya Leh. Soalnya dia menggunakan tambahan kata lagi di sepanjang jalan. Kayak along ini ya, along the road kan di sepanjang jalan. Iya. Nggak apa-apa. Tenang, Bu. Ibu kalau sudah berani menerjemahkan yang dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke Pali, itu berarti Ibu kan sudah lolos yang dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia ya, Bu ya. Karena kan tujuannya kita belajar sendiri ini kan memang cuma dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Nah, Ibu ini sudah lebih hebat banget ya kan. Ibu udah canggih lah ibaratnya. Nah, tinggal nanti saya udah minta ke Samanera Kemacara. Nanti Samanera Kemacara akan membagikan gitu ya jawaban untuk terjemahan dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ke dalam bahasa Pali. Nanti Ibu cocokkan dari jawaban yang dari Samanera kirim ya, Bu ya. Oh, saya mau tanya aja, kalau di sepanjang jalan tuh kita artikan dia di instrumental atau bagaimana Instrumental, Bu. Berarti sepanjang kita abaikan saja ya, cuma kita di jalan gitu ya? Kalau instrumental itu juga di instrumental itu juga bisa diterjemahkan di sepanjang jalan gitu bisa, Bu. Magena itu bisa diterjemahkan sebagai sepanjang jalan. Oh, ya, oke. Terima kasih ya saya Le. Sama-sama Ibu. Malam. Iya, sama-sama Ibu. Saya ada satu lagi yang ingin bertanya, Bapak Leong Huisan. Dipersilakan Pak. Pak Leong Huisan. Halo. Oh, Ibu, sorry. Iya, Ibu. Selamat malam, saya Le Sotihotu. Malam. Sotihotu, Ibu. Suaranya kecil. Kecil saya Le. Oke, gini udah kuat suaranya ya saya Le. Halo. Sudah membaik. Iya, Ibu. Silakan. Ya, sudah membaik. Oke, saya Le. Saya hanya ingin mana ya? Bertanya lebih jelas. Tadi ibu yang baru lewat tadi kan bertanya kalau lembu-lembu milik petani, rusak duduk di atas batu-batu di pulau. Nah, kata saya Le, batu-batu di atas batu-batu itu objek. Di pulau juga objek gitu ya saya Le? Di atas batu-batu bukan objek, Bu. Dia bukan. Di atas batu-batu itu tempat, Bu, lokasi. Di pulau juga di tempat, maaf saya Le, mungkin saya salah dengar ya. Tapi tadi kayaknya ada yang saya bilang dua objek ya. Ada contoh yang dengan dua objek ya. Apa namanya? Ikan-ikan di dua rumah objek, gitu iya. ya. Kalau jadi misalnya objek, ya saya Le. Halo.
Ya, Sayali. Misalkan kalau objek itu gini, Bu. Misalkan begini. Apa ya? Orang ya, orang membawa ikan ke kota. Iya. Ya, orang membawa ikan ke kota. Jadi ikan itu objek. Objek, oke. Ke kota itu juga objek. Ke kota objek. Kalau maaf ya saya ya. Kalau biasanya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ke kota itu adverb. Apakah itu bukan adverb di bahasa Pali? Jadi ibu nggak usah pusing bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi dipahami aja bahasa Pali. Kalau ada yang namanya pergerakan, ya pergerakan gitu, membawa sesuatu atau pergi ke sesuatu atau bagaimana. Tapi kalau ke arah pergerakan, itu dia memerlukannya adalah objek. Jadi kayak misalkan ibu pergi ke wihara. Nah, wiharanya itu adalah objek. Jadi kalau ibu tinggal di wihara, wiharanya itu adalah tempat. Oh, keterangan gitu ya saya ya. Lokatif. Jadi kasus lokatif. Oke. Paham ya Bu ya? Saya paham saya Le. Anu modana saya Le. Iya, terima kasih juga Ibu. Ya, saya Le. Sadu. Saya seneng loh hari ini. Banyak yang pinter-pinter. Banyak pinter-pinter ya saya Le ya. Iya, keren. Oke, kita silakan dilanjut. Iya, saya mau lanjutkan ke pelajaran 8 ya. Saya mau kasih PR ya hari ini ya. Pak Johan boleh tolong di PowerPoint-nya lagi Pak, halaman terakhir. Jadi kita di pelajaran 8 itu kita belajar tentang kata benda maskulin, kata benda netral yang berakhiran a. Ya. Kemarin kan kita belajar kata benda maskulin, laki-laki. Hari ini kita belajar kata benda tapi yang tipenya netral. Jadi bukan laki-laki, bukan wanita, tapi tipenya itu netral, ya. Dan berakhirannya juga a. Di sini contohnya adalah phala, artinya itu buah. Perbedaannya adalah untuk subjek, kalau yang maskulin itu subjek tunggal itu berakhiran o. Tapi untuk netral itu berakhirannya nigahita, ong. Ya. Jadi kalau kita perhatikan antara subjek dan objek itu sama. Ya, palang sama. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kenapa tadi pada awal presentasi saya menegaskan Bapak Ibu itu harus lincah melihat. Kalau berakhiran a itu fungsinya ada 4 ya, dihafalkan. Nah, untuk yang kata benda netral berakhiran a ini pun untuk yang berakhiran dengan nigahita, eng gitu ya, palang itu ada 2 fungsi. Jadi dia fungsinya bisa sebagai subjek, satu lagi fungsinya bisa sebagai objek yang tunggal. Dan kalau untuk yang jamak, dia untuk yang subjeknya, kalau yang maskulin kan hanya 1, hanya nara. Tapi kalau untuk yang netral, ini ada 2. Phalani. Ya. Begitu juga dengan objeknya, sama. Ada 2 juga. Tapi di sini adalah phalani. Ya. Kemudian juga yang berbeda lagi adalah vokatifnya. Vokatifnya maaf, ini juga harusnya ada a panjang juga. Jadi phalani. Ya. Jadi untuk yang singular itu juga ada 2. Phala. Nah, untuk yang plural juga ada 2. Phalani. Ya. Selebihnya mulai dari instrumental sampai lokatif itu sama dengan yang maskulin sebelumnya.
Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah hafal yang maskulin, itu maskulin berakhiran A, Bapak Ibu hanya menghafal lagi di sini bahwa subjeknya kalau yang netral itu menjadi palang, pala, palani. Ya, jadi kalau saya menghafalnya itu, ya saya harus hafalin palang, pala, palani, palang, pale, palani, gitu. Nanti untuk yang vokatifnya pala, 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 palani. Seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke vocabulary. Pak Johan, boleh tolong balik ke buku palingnya lagi. Pelajaran 8, Pak, untuk vocabulary sama kata benda sama kata kerjanya. Ke bawah ya, Pak ya. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ya, di sini ya. Nah, di sini ada ini yang di kosakata kata bendanya ini harus juga namanya apa? Declensionnya bahasa Indonesia, deklinasi perubahannya itu mengikuti yang netral tadi. Jadi nayana. Jadi harusnya nayanang, nayanang, nayana, nayanani gitu ya. Jadi bukan dideklinasi seperti yang naro ya. Ini daftar kata benda di sini itu harus dideklinasinya sesuai dengan yang netral yang tadi saya jelaskan di hari ini ya. Jadi saya jelaskan artinya dulu dalam bahasa Indonesia. Nayana atau locana itu artinya mata. Udaka atau jala itu artinya air. Aranya atau wana itu artinya hutan. Kemudian pupa atau kusuma itu adalah bunga. Geha atau gara itu adalah rumah. Asana itu kursi. Panna, hati-hati ya, N-nya ada titik bawahnya dua-duanya, itu artinya daun. Ada tina, tina itu artinya rumput. Kemudian kira artinya susu. Nagara artinya adalah kota. Kemudian uyana itu artinya taman. Keta itu artinya sawah. Banda itu artinya barang-barang. Sila itu sila ya, kita yang ngambil sila, moralitas. Dana itu ya dana, dana. Kemudian rupa itu artinya objek. Wara artinya pintu. Watak artinya pakaian. Ya, jadi semua kata benda ini ada beberapa kosakata baru yang kita pelajarin hari ini. Ini di deklinasinya, dirubahnya itu harus sesuai dengan pala tadi. Palang, pala, palani. Palang, pale, palani gitu ya. Jadi nayanang, nayana, nayanani. Nayanang, nayane, nayanani gitu ya. Jadi deklinasinya sesuai dengan yang palang tadi ya. Kemudian contohnya lagi yang udaka. Udakang, udaka, udakani. Udakang, udake, udakani gitu ya. Yang lainnya selebihnya sama seperti yang maskulin sebelumnya. Kemudian untuk kata kerjanya wiwarati, artinya membuka. Ini kata dasarnya adalah akar katanya adalah war. Wi itu adalah awalan ya. Kemudian nachati artinya berdansa, itu kata dasarnya adalah nat, akhiran sisipannya adalah ya. Ini nggak usah pusing ya, nanti saya jelaskan minggu depan juga. Kemudian nikipati, itu artinya puts itu apa? Mengambil ya. Keep, akar katanya keep. Kemudian utahati, itu artinya bangun. Akar katanya adalah ta. Kemudian pusati, itu artinya menyentuh. Akar katanya adalah pus. Kemudian anusasati, itu artinya menginstruksikan, instruksi. Akar katanya adalah sas. Kemudian owadati, itu owadati menasehati gitu ya. Akar katanya adalah wat, dengan awalannya awak.
Kemudian sangharati, artinya mengumpulkan. Awalannya sang, akar katanya adalah har. Jadi ini akar katanya sama seperti harati, aharati, ya, wiharati, har, gitu ya. Kemudian asincati, itu artinya memercik. Akar katanya adalah sik. Kemudian akosati, artinya membentak, gitu ya. Awalan a, kemudian akar katanya kus. Kemudian pindati, itu artinya pecah, rusak, seperti itu. Akar katanya ladapit, dengan sisipannya yang tipe kedua, eng a. Kemudian ada pibati, piwati, akar katanya pa, artinya minum. Seperti itu. Sudah pas jam 8:31 ya. Nanti tolong PR-nya sedapat mungkin dikerjakan. Untuk yang exercise 8, ada 30. Saya rasa harusnya bisa, karena sebenarnya juga di sini tetap lebih banyak kata-katanya itu diambil yang tetap dari maskulin A. Cuman seperti nomor 1 ya, upasako, upani, aharati. Upasakonya tetap si maskulin, berakhiran A, ya kan, upasaka. Makanya dia jadi upasako. Upasakonya ini adalah subjek. Kemudian pupani. Pupani itu artinya bunga, itu adalah yang netral, makanya dia berakhiran ani. Nah, ani di sini kan ada 3 ya. Ada 3 fungsinya, adalah sebagai subjek, atau sebagai objek, atau sebagai panggilan yang jamak. Nah, di sini kita harus melihat dari kalimatnya, konteks kalimatnya, susunan kalimatnya. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja, jadi butuh objek gitu. Jadi upani ini kita menentukan dia sebagai objek pada akhirnya. Jadi upasaka membawa bunga-bunga, gitu ya. Upaninya itu objeknya. Kemudian yang nomor 2, aranye, miga, wasanti. Nah, aranye ini kan tetap kan lokatif ya, lokatif karena aranya itu kan tetap si maskulin A ya. Kemudian miga juga tetap maskulin A, ya kan? Jadi miga wasanti. Jadi rusa-rusa tinggal di hutan, gitu ya. Kemudian rukesu, makata, caranti. Rukesu itu lokatif juga yang maskulin A. Makata juga maskulin A, ya. Caranti. Monyet-monyet, melompat-lompat gitu ya. Caranti boleh melompat-lompat, boleh jalan-jalan di pohon-pohon, seperti itu. Jadi saya rasa ini juga tidak terlalu susah, karena tetap lebih banyak juga tetap kata bendanya itu diambilnya dari maskulin A. Nanti tapi yang pasti saya harapkan nanti ibu-ibu, bapak-bapak harus hati-hati jika melihat yang berakhiran eng. Ya, karena berakhiran eng itu kalau dia kata benda netral, itu dia bisa ada 2, bisa subjek atau bisa objek. Gitu ya, terutama juga yang berakhiran ani, ya, berakhiran ani itu bisa ada 3 kan, bisa ada subjek, bisa jadi objek, bisa jadi juga panggilan, ya. Berusaha ya Bapak Ibu, karena sekarang juga udah lewat waktu, saya kasihan yang di negara lain ataupun yang sudah kemalaman ya, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Saya rasa enggak ya, supaya menghemat waktu ya. Mungkin demikian, Ci Yulia.